Pernahkah kamu bertanya dalam diam, kenapa dari jutaan manusia di bumi ini, justru dia yang membuat hatimu bergetar? Kenapa bukan yang lain? Kenapa di waktu yang sangat spesifik dalam hidupmu, saat kamu hampir menyerah, hampir lelah, hampir tidak percaya lagi pada cinta, justru seseorang itu hadir? Apakah itu kebetulan? Atau jangan-jangan sejak lama Allah sudah menuliskannya di Lauhul Mahfuz dan kamu hanya sedang berjalan menuju takdir yang sudah ditetapkan? Assalamualaikum, kamu yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah memberi waktumu yang sangat berharga. Percayalah, kamu tidak sedang tersesat di sini. Kamu tidak sedang asal klik. Kamu tidak kebetulan menemukan video ini. Ada alasan kenapa judul ini terasa seperti memanggil namamu. Ada alasan kenapa hatimu seperti berkata, tonton ini sampai selesai. Karena bisa jadi, apa yang sedang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari jawaban yang selama ini kamu cari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam. Tentang hubungan, tentang jodoh. Tentang tanda-tanda bahwa sebuah hubungan mungkin sudah ditetapkan sejak lama oleh Allah. Bukan sekadar rasa suka, bukan sekadar nyaman, tapi sesuatu yang terasa lebih besar dari itu. Bagian pertama ini akan membawa kita memahami awalnya. Awal yang sering diremehkan, awal yang kadang terlihat biasa saja, tapi menyimpan makna luar biasa. Tanda pertama yang jarang disadari adalah pertemuan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Coba kamu ingat kembali, bagaimana pertama kali kalian bertemu? Di mana? Dalam kondisi seperti apa? Apakah saat itu kamu sedang berada di fase sulit? Apakah saat itu kamu sedang memperbaiki diri? Atau mungkin saat itu kamu sudah menutup pintu hati rapat-rapat? Lalu tiba-tiba dia hadir. Bukan dengan cara dramatis, mungkin hanya lewat percakapan sederhana, mungkin hanya lewat sapaan singkat, tapi entah kenapa, ada rasa yang berbeda. Seperti pernah mengenal sebelumnya, seperti tidak asing, seperti ada getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kadang Allah mempertemukan dua insan bukan dengan petir dan gemuruh, tapi dengan ketenangan yang perlahan meresap. Kamu mungkin berpikir, ini cuma kebetulan. Tapi coba renungkan, berapa banyak orang yang sebenarnya bisa kamu temui hari itu? Berapa banyak kemungkinan yang bisa terjadi? Tapi justru dia yang muncul. Justru dia yang akhirnya masuk ke dalam hidupmu. Bukan tanpa sebab. Tanda kedua adalah waktu yang terasa sejalan. Tidak semua orang datang di waktu yang tepat. Ada yang datang saat kita belum siap. Ada yang datang saat kita masih membawa luka yang belum sembuh. Dan hubungan seperti itu sering berakhir sebelum sempat bertumbuh. Tapi hubungan yang ditetapkan sejak lama sering datang ketika dua orang sama-sama sudah belajar. Sudah jatuh bangun, sudah merasakan pahitnya gagal, sudah tahu rasanya dikecewakan. Dan dari semua itu, mereka tidak menjadi pahit. Mereka menjadi lebih matang. Kamu mungkin tidak sempurna saat bertemu dengannya. Dia juga tidak sempurna, tapi ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Ada niat untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan bersama. Itu bukan hal kecil, karena Allah tidak menyatukan dua orang hanya karena mereka saling suka. Tapi karena ada pelajaran, ada misi, ada pertumbuhan yang harus mereka jalani bersama. Tanda ketiga adalah rasa tenang yang sulit dijelaskan. Banyak orang mengira cinta harus selalu berdebar, harus penuh kejutan, harus penuh drama agar terasa hidup. Padahal seringkali, cinta yang benar justru terasa sederhana, tenang, stabil, tidak membuatmu cemas berlebihan, tidak membuatmu mempertanyakan setiap detik. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa harus berpura-pura kuat, tanpa harus menampilkan versi terbaik setiap saat. Dan anehnya, dia tetap tinggal. Dia tahu kekuranganmu. Dia melihat sisi lemahmu, tapi tidak pergi. Itu bukan sekadar perasaan nyaman. Itu adalah rasa aman. Dan rasa aman adalah salah satu hadiah terbesar dalam hubungan yang sudah Allah atur.
Sekarang coba jawab dalam hati. Apakah hubunganmu saat ini membuatmu lebih dekat pada Allah atau justru menjauh? Ini penting, karena hubungan yang benar tidak hanya menyatukan dua hati. Ia mendekatkan pada kebaikan. Ia membuatmu ingin memperbaiki diri. Ia membuatmu lebih sadar akan tanggung jawab. Jika bersamanya kamu merasa ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jika bersamanya kamu merasa diingatkan untuk tidak melanggar batas. Jika bersamanya kamu merasa lebih terarah. Maka itu bukan tanda biasa. Itu tanda bahwa hubungan ini punya tujuan. Dan tujuan selalu datang dari Yang Maha Menentukan. Kita belum selesai. Karena bagian pertama ini hanyalah fondasi. Fondasi untuk memahami bahwa takdir bukan cerita instan. Takdir adalah proses panjang yang sering kali tidak kita sadari sedang berjalan. Ada satu hal lagi yang sering terlewat. Ketika kamu berdoa tentang jodohmu, kamu mungkin tidak menyebut namanya. Kamu mungkin hanya berkata, "Ya Allah, kirimkan yang terbaik untukku." Dan tanpa kamu sadari, Allah sedang menyusun jalan untuk mempertemukanmu dengan seseorang yang mungkin saat itu belum kamu kenal. Lalu suatu hari, doa itu seperti terjawab dalam bentuk manusia. Apakah itu kebetulan? Atau memang sudah dirancang sejak lama? Sekarang aku ingin mengajak kamu melakukan sesuatu. Jika kamu merasa ada energi positif yang mengalir saat mendengarkan ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar angka. Itu simbol bahwa kamu memilih untuk percaya pada rencana Allah. Bahwa kamu memilih untuk menyebarkan energi baik. Bahwa kamu siap membuka hati dengan cara yang benar. Tuliskan 77 dengan niat baik. Dengan doa baik. Dengan harapan baik. Karena energi positif yang kamu kirim hari ini bisa kembali dalam bentuk kebaikan yang tak terduga. Dan kita akan masuk ke bagian kedua. Bagian yang sering dianggap sebagai tanda kegagalan, padahal justru bisa menjadi bukti bahwa hubungan itu memang kuat. Bagian tentang ujian. Karena hubungan yang ditetapkan sejak lama bukan berarti tanpa masalah. Justru seringkali diuji. Diuji dengan jarak. Diuji dengan kesalahpahaman. Diuji dengan ego. Diuji dengan keadaan yang tidak ideal. Tapi yang membedakan adalah cara kalian menghadapinya. Apakah setiap masalah membuat kalian ingin pergi? Atau setiap masalah membuat kalian belajar memahami? Di bagian kedua nanti, kita akan membahas kenapa hampir kehilangan bisa menjadi tanda bahwa kalian memang ditakdirkan. Kenapa konflik bukan selalu akhir, tapi bisa jadi awal dari kedewasaan. Dan setelah itu, di bagian ketiga, kita akan menyentuh tanda paling penting. Tanda yang sering diabaikan karena terlalu fokus pada perasaan. Tanda tentang arah, tentang tujuan, tentang masa depan yang dilihat dari sudut pandang yang sama. Karena pada akhirnya, hubungan yang ditetapkan sejak lama tidak hanya membuat dua orang bahagia hari ini, tapi mempersiapkan mereka untuk perjalanan panjang esok hari. Sekarang aku ingin kamu tarik napas pelan. Rasakan. Apakah ada nama yang muncul di pikiranmu sejak tadi? Apakah ada wajah yang terus terbayang? Jika iya, mungkin bukan tanpa alasan kamu berada di sini. Tetaplah bersama sampai akhir perjalanan pembahasan ini. Karena siapa tahu, di antara kata-kata ini, kamu menemukan keyakinan yang selama ini kamu cari. Dan jangan lupa, tulis 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positifmu hari ini. Biarkan semesta menjadi saksi bahwa kamu percaya pada rencana Allah yang tidak pernah salah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat banyak orang ragu. Bagian yang tidak seindah awal pertemuan. Bagian yang penuh tanya, penuh emosi, penuh ujian. Karena setelah rasa tenang itu hadir, setelah pertemuan terasa begitu tepat, kehidupan mulai menunjukkan wajah aslinya. Tidak selalu manis. Tidak selalu mudah, dan disinilah banyak hubungan gugur sebelum sampai pada tujuan. Bagian kedua ini adalah tentang ujian. Tentang fase di mana kamu mulai bertanya, apakah ini benar jodohku, atau hanya persinggahan sementara? Tentang momen ketika ego berbenturan, ekspektasi tidak sesuai kenyataan,
dan kesalahpahaman terasa lebih besar dari rasa sayang. Tapi dengarkan baik-baik, hubungan yang ditetapkan sejak lama oleh Allah bukan berarti bebas dari badai. Justru seringkali badai itu yang menguatkan pondasinya. Tanda keempat yang sangat kuat adalah kalian pernah hampir kehilangan satu sama lain, tetapi tidak benar-benar pergi. Coba ingat lagi, pernah tidak ada masa di mana kalian hampir menyerah? Hampir mengucapkan cukup, hampir memutuskan untuk berhenti saling menyapa. Kata-kata tajam mungkin pernah terucap, air mata mungkin pernah jatuh, diam mungkin pernah menjadi pilihan paling menyakitkan. Dan di momen itu, kamu merasa ini akhir. Tapi ternyata bukan. Entah siapa yang lebih dulu mengalah, entah siapa yang lebih dulu menyadari, entah doa siapa yang lebih dulu Allah kabulkan. Yang jelas, kalian tidak benar-benar berpisah. Ada sesuatu yang menahan, ada sesuatu yang membuat langkah pergi terasa lebih berat daripada bertahan. Itu bukan kelemahan, itu bukan ketergantungan. Itu bisa jadi adalah tanda bahwa hubungan ini punya nilai lebih dari sekadar perasaan sesaat. Karena hubungan biasa, ketika diuji sedikit, langsung runtuh. Tapi hubungan yang memang ditakdirkan seringkali diuji sampai hampir retak, hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak mudah patah. Dan mungkin di fase itu kamu belajar satu hal penting, bahwa cinta bukan tentang siapa yang selalu benar, tapi tentang siapa yang mau tetap tinggal meski sedang tidak baik-baik saja. Tanda kelima adalah masalah tidak membuat kalian lari, tapi membuat kalian belajar. Setiap pasangan pasti punya konflik. Tidak ada hubungan yang steril dari perbedaan. Bahkan dua orang yang sangat cocok pun tetap memiliki sudut pandang berbeda. Yang membedakan bukan ada atau tidaknya masalah, tapi bagaimana kalian menyikapinya. Apakah setiap konflik selalu berujung ancaman perpisahan? Atau justru berujung percakapan yang lebih dalam? Hubungan yang ditetapkan sejak lama seringkali tidak menghindari masalah. Ia justru menjadikannya sebagai cermin. Cermin untuk melihat ego sendiri. Cermin untuk melihat kekurangan diri. Cermin untuk memahami bahwa pasangan bukan musuh, tapi partner dalam bertumbuh. Mungkin kamu pernah marah besar, pernah kecewa, pernah merasa tidak dimengerti. Tapi di balik itu semua, ada kesadaran untuk tidak langsung menyerah. Ada kemauan untuk duduk dan berbicara. Ada usaha untuk memahami, bukan hanya ingin dipahami. Itu tanda kedewasaan, dan kedewasaan jarang lahir tanpa proses. Kadang Allah sengaja menghadirkan ujian dalam hubungan agar dua orang itu naik level. Agar mereka tidak hanya kuat dalam rasa, tapi juga kuat dalam karakter. Tanda keenam adalah ketika hubungan ini justru membuatmu semakin sadar akan tanggung jawab. Di fase awal, semuanya mungkin terasa ringan. Obrolan manis, tawa ringan, rindu yang menggemaskan. Tapi setelah melewati beberapa ujian, kamu mulai melihat hubungan ini dengan cara yang berbeda. Kamu mulai berpikir tentang masa depan, tentang kesiapan finansial, tentang restu orang tua, tentang komitmen jangka panjang. Dan anehnya, pembicaraan itu tidak terasa menakutkan. Ia terasa wajar. Ia terasa seperti langkah berikutnya yang memang harus dipikirkan. Hubungan yang tidak serius biasanya menghindari pembahasan tentang tanggung jawab. Tapi, hubungan yang memang sudah diarahkan sejak lama akan membawa dua orang ini untuk memikirkan hal-hal besar. Dan di sini seringkali muncul ujian terbesar. Ujian dari luar. Bisa jadi keluarga belum sepenuhnya setuju. Bisa jadi kondisi ekonomi belum stabil. Bisa jadi jarak memisahkan, bisa jadi perbedaan latar belakang menimbulkan pertanyaan. Namun jika hubungan ini memang memiliki pondasi yang kuat, ujian eksternal itu tidak langsung menghancurkan. Ia mungkin menggoyahkan, tapi tidak merobohkan. Kalian mungkin menangis bersama, mungkin merasa lelah, mungkin sempat mempertanyakan, kenapa harus seberat ini? Tapi di balik semua itu, ada keyakinan kecil yang terus hidup. Keyakinan bahwa jika ini memang rencana Allah, maka jalan akan dibukakan pada waktu yang tepat. Dan di fase ini kamu belajar tentang sabar.
Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berusaha tanpa kehilangan kepercayaan. Hubungan yang ditetapkan sejak lama seringkali melewati fase di mana dua orang harus sama-sama memperbaiki diri. Bukan saling menuntut perubahan, tapi sama-sama berubah karena kesadaran. Kamu mulai memperbaiki sikap, dia mulai mengendalikan ego. Kamu belajar komunikasi yang lebih sehat, dia belajar lebih terbuka. Perlahan, kalian tidak lagi bertengkar untuk menang, tapi untuk menemukan solusi. Dan tanpa sadar, hubungan ini tidak hanya mempertahankan rasa. Ia membentuk karakter. Ada satu momen penting yang biasanya muncul di bagian ini. Momen ketika kamu sadar bahwa kamu tidak lagi mencintainya hanya karena perasaan, tapi karena pilihan. Perasaan bisa naik turun. Perasaan bisa berubah sesuai suasana. Tapi pilihan adalah keputusan sadar. Keputusan untuk tetap bersama meski sedang sulit. Keputusan untuk tidak mencari pengganti ketika sedang kecewa. Keputusan untuk memperjuangkan daripada meninggalkan. Jika kamu sampai di titik ini, itu bukan tanda biasa. Itu tanda bahwa hubungan ini telah melewati fase seleksi alamnya sendiri. Sekarang aku ingin kamu jujur dalam hati. Apakah hubunganmu pernah melewati fase hampir menyerah tapi tetap kembali? Apakah masalah membuat kalian lebih dewasa, bukan lebih jauh? Apakah setelah badai, justru ada kedekatan yang lebih dalam? Jika iya, mungkin ini bukan hubungan biasa. Dan di tengah semua ujian itu, ada satu hal yang sering menjadi penentu. Doa. Ketika kamu mulai melibatkan Allah dalam setiap keputusan. Ketika kamu tidak hanya berbicara pada pasangan, tapi juga berbicara pada Tuhan tentang pasanganmu. Ketika kamu meminta petunjuk, meminta kekuatan, meminta ketenangan. Hubungan yang dilibatkan dalam doa biasanya memiliki arah yang lebih jelas. Karena saat kamu menyerahkan hasil pada Allah, kamu belajar untuk tidak memaksakan yang bukan milikmu. Kamu belajar menerima jika memang bukan. Dan kamu belajar memperjuangkan jika memang iya. Bagian kedua ini mengajarkan satu hal penting. Ujian bukan tanda bahwa hubunganmu salah. Bisa jadi justru itu tanda bahwa hubunganmu sedang dibentuk. Seperti emas yang dibakar untuk menghilangkan kotorannya. Seperti pohon yang diterpa angin agar akarnya semakin kuat. Dan setelah melewati semua itu, kamu tidak lagi melihat pasanganmu hanya sebagai orang yang membuatmu bahagia. Kamu melihatnya sebagai partner hidup, sebagai teman perjuangan, sebagai seseorang yang mungkin memang sudah Allah pilihkan untuk berjalan bersamamu. Namun perjalanan belum selesai, karena setelah ujian, akan datang fase penentuan arah. Fase di mana rasa dan proses harus bertemu dengan visi. Fase di mana cinta tidak cukup jika tidak punya tujuan. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas tanda terakhir yang paling menentukan. Tanda tentang keselarasan masa depan. Tentang apakah kalian melihat dunia dengan cara yang sama. Tentang apakah kalian siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tetaplah bersama, karena semakin dalam kita membahas, semakin jelas gambaran yang akan kamu dapatkan. Dan jika sampai di titik ini kamu merasa hubunganmu sedang diuji tapi tidak runtuh, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu bagian dari cerita panjang yang sudah ditulis sejak lama. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menentukan. Bagian yang bukan lagi soal rasa yang bergetar, bukan lagi soal ujian yang berhasil dilewati, tapi soal arah. Karena sekuat apapun perasaan, sedalam apapun perjuangan, kalau tidak punya tujuan yang sama, hubungan akan berjalan tanpa kompas. Dan disinilah tanda terakhir yang paling sering diabaikan muncul. Tanda ketujuh adalah ketika kalian memiliki visi masa depan yang sejalan. Cinta bisa membuat dua orang bertahan, tapi visi membuat dua orang melangkah. Tanpa visi, hubungan hanya berputar di tempat. Hari ini bahagia, besok bingung. Hari ini yakin, besok ragu. Tapi ketika dua orang melihat masa depan dari sudut pandang yang sama, ada ketenangan yang berbeda. Coba kamu bayangkan 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, siapa yang ada di sampingmu dalam bayangan itu? Apakah dia
Apakah namanya yang muncul secara otomatis tanpa kamu paksa? Hubungan yang memang ditetapkan sejak lama biasanya tidak berhenti pada kata kita lihat nanti. Ia berkembang menjadi kita rencanakan bersama. Kalian mulai membicarakan hal-hal besar dengan cara yang dewasa. Tentang pekerjaan, tentang tempat tinggal, tentang bagaimana cara membahagiakan orang tua, tentang bagaimana membangun rumah tangga yang diridai Allah. Dan pembicaraan itu tidak terasa berat. Tidak terasa seperti tekanan, ia terasa seperti langkah alami berikutnya. Ini bukan lagi tentang rayuan, ini tentang kesiapan. Hubungan yang benar tidak takut pada komitmen. Ia mungkin tidak tergesa-gesa, tapi tidak juga lari. Ada keseriusan yang terasa dalam sikap. Ada tanggung jawab yang mulai ditunjukkan dalam tindakan. Perhatikan bagaimana dia berbicara tentang masa depan. Apakah selalu menggunakan kata aku, atau sudah mulai menggunakan kata kita? Hal sederhana seperti itu sering menjadi petunjuk besar. Karena seseorang yang melihatmu sebagai bagian dari takdirnya tidak akan merencanakan hidupnya tanpa memasukkanmu di dalamnya. Dan di titik ini kamu mulai sadar bahwa hubungan ini bukan hanya tentang dua hati yang saling suka. Ini tentang dua arah yang saling bertemu. Tanda selanjutnya yang menguatkan adalah ketika kalian saling mendukung pertumbuhan satu sama lain. Hubungan yang ditetapkan sejak lama tidak membuatmu mengecil. Ia tidak membuatmu kehilangan identitas. Ia justru membuatmu berkembang. Kamu merasa didorong untuk menjadi versi terbaik dirimu. Kamu merasa didukung ketika ingin belajar, ketika ingin memperbaiki diri, ketika ingin mengejar mimpi. Dia tidak merasa terancam oleh keberhasilanmu. Kamu tidak merasa iri dengan pencapaiannya. Yang ada justru rasa bangga dan semangat untuk saling menguatkan. Itu bukan hubungan yang saling mengikat secara tidak sehat. Itu hubungan yang saling membebaskan untuk tumbuh. Karena cinta yang benar tidak membatasi potensi. Ia mengarahkan potensi itu agar berjalan seiring. Sekarang mari kita bahas satu hal yang sangat penting dan sering kali menjadi penentu terakhir. Kedekatan dengan Allah. Hubungan yang memang sudah ditetapkan sejak lama biasanya membawa dua orang ini lebih dekat pada kebaikan. Bukan hanya soal ibadah yang meningkat, tapi soal kesadaran spiritual yang bertambah. Kalian mulai memikirkan bagaimana membangun rumah tangga yang penuh berkah. Bagaimana mendidik anak kelak dengan nilai yang benar. Bagaimana menghadapi masalah dengan sabar dan tawakal. Jika bersamanya kamu merasa lebih tenang dalam berdoa. Jika bersamanya kamu merasa lebih sadar untuk menjaga batas. Jika bersamanya kamu merasa lebih takut menyakiti dan lebih ingin menjaga amanah. Maka itu tanda yang tidak kecil. Karena Allah tidak akan menyatukan dua orang dalam rencana besar tanpa ada tujuan kebaikan di dalamnya. Di bagian ini, kamu juga akan menemukan satu perasaan yang sangat khas. Bukan lagi euforia, bukan lagi rasa penasaran, tapi keyakinan yang tenang. Keyakinan yang tidak perlu diumumkan ke seluruh dunia. Keyakinan yang tidak perlu validasi dari semua orang. Keyakinan yang tumbuh perlahan dari pengalaman, dari ujian, dari proses panjang yang sudah kalian lewati. Dan ketika orang lain bertanya kenapa kamu memilihnya, kamu mungkin tidak bisa menjelaskan dengan daftar alasan yang panjang. Kamu hanya tahu, hatimu mantap. Itulah bedanya cinta yang singgah dengan cinta yang menetap. Namun ada satu hal yang harus diingat. Takdir bukan berarti tanpa usaha. Jika kamu merasa semua tanda ini ada dalam hubunganmu, jangan jadikan itu alasan untuk bersantai. Justru itu panggilan untuk lebih serius. Untuk lebih menjaga. Untuk lebih menghargai, karena sesuatu yang sudah Allah siapkan tetap harus diperjuangkan dengan cara yang benar. Sekarang coba renungkan perjalanan dari bagian pertama sampai bagian ketiga ini. Pertemuan yang terasa tidak biasa, waktu yang terasa tepat, ketenangan yang sulit dijelaskan, ujian yang hampir memisahkan tapi justru menguatkan, kedewasaan yang tumbuh dari konflik, dan sekarang, visi yang sejalan menuju masa depan. Jika semua itu kamu rasakan dalam satu hubungan, maka jangan anggap itu biasa. Mungkin itu memang sudah ditulis sejak lama.
Tapi jika ada bagian yang belum terpenuhi, jangan panik. Jangan memaksakan, karena yang bukan untukmu, sekuat apapun kamu genggam, tetap akan lepas. Dan yang memang untukmu, sejauh apapun jaraknya, akan menemukan jalannya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Dan di akhir perjalanan ini, aku ingin kamu kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apakah hubungan ini membawaku menuju versi diriku yang lebih baik? Jika jawabannya iya, maka rawatlah dengan sungguh-sungguh. Jika jawabannya ragu, maka mintalah petunjuk dengan tulus. Karena jodoh bukan hanya tentang siapa yang membuatmu jatuh cinta. Jodoh adalah tentang siapa yang membuatmu merasa pulang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan pembahasan ini dari awal sampai akhir. Jika hatimu merasa tercerahkan, jika pikiranmu terasa lebih tenang, jika kamu menemukan potongan jawaban yang selama ini hilang, jangan simpan sendiri. Bagikan energi baik ini. Dan sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, tuliskan satu kata di komentar yang menggambarkan perasaanmu sekarang. Yakin, tenang, siap, atau mungkin berserah. Biarkan kata itu menjadi doa kecil yang kamu kirimkan hari ini. Karena siapa tahu, dari jutaan doa yang naik ke langit, ada satu yang sedang Allah siapkan untuk segera dikabulkan. Sampai di sini perjalanan kita tentang 7 tanda hubungan yang sudah ditetapkan sejak lama. Semoga bukan hanya menjadi konten yang lewat di berandamu, tapi menjadi refleksi yang menetap di hatimu.